Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, eh, pertemuan pertama kemarin kita sudah mengenal apa itu Jewish Insight. Saya memberikan pengenalan kepada Bapak Ibu tujuan dari pembelajaran Jewish Insight. Kita ketahui bahwa Alkitab kita ini adalah firman yang diberikan Tuhan kepada umatnya, kepada seluruh umat manusia. Tetapi firman yang diberikan kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada kita yang hari ini pada zaman dan bangsa Indonesia, firman tersebut ternyata melalui umat Tuhan atau bangsa Israel itu sendiri. Sehingga untuk mengerti firman Tuhan, kita juga harus banyak memakai kacamata dan pengertian orang Israel supaya kita benar-benar bisa mendengarkan apa yang Tuhan maksudkan kepada kita di dalam Alkitab, di dalam pesan yang Dia ilhamkan kepada para penulis Alkitab. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak ingin banyak berteori karena saya inginkan Bapak Ibu langsung terjun praktek dikarenakan kita memiliki sedikit pertemuan waktu yang sangat singkat. Saya harapkan Bapak Ibu aktif untuk bertanya. Jikalau tiba-tiba ketika saya menerangkan ada sesuatu hal yang mungkin perlu diperjelas, nggak apa-apa Bapak Ibu bisa raise hand dulu untuk kemudian menanyakan sesuatu hal yang akan kita bahas supaya Bapak Ibu dapat menangkap lebih detail lagi. Nah, saya ingin langsung masuk, jadi seperti kelas apa ya, belajar memasak begitu atau di bengkel begitu ya. Saya nggak banyak teori, tapi ingin langsung memegang masalah, lalu kita berpraktek langsung memegang memegang apa namanya eh, alat sesuatu. Oleh sebab itu, saya mau dengan hormat untuk Bapak Ibu sekalian fokus. Apabila eh, apa ada pertanyaan di tengah-tengah nggak apa-apa, tapi apabila Bapak Ibu kurang fokus, mungkin Bapak Ibu akan lost, akan apa ya, mungkin kurang kurang nyambung begitu karena memang Jewish Insight ini sesuatu hal yang amat sangat perlu perhatian. Nah, izinkanlah saya pada pertemuan yang kedua ini mengangkat sebuah tema pesan dari masa lalu untuk masa depan. Kenapa temanya pesan dari masa lalu untuk masa depan? Sebab Alkitab kita ini adalah pesan Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel, kepada umatnya yang sangat dikasihinya, umat pilihan, dan akhirnya tersebar kemana-mana, dan itu adalah pesan yang masa lampau. Tetapi pesan masa lampau itu sangat up to date. Bahkan pesan itu sesuatu hal untuk the future, sesuatu hal untuk masa depan kita semua, masa depan umat manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab kita ini saya umpamakan sebuah rumah. Kenapa saya mengangkat perumpamaan rumah? Karena memang dalam pemandangan orang Ibrani, mereka selalu diwarnai dengan rumah. Kalau Bapak Ibu memperhatikan baik-baik, sepanjang Alkitab kita ini selalu berbicara tentang rumah, baik dari Perjanjian Lama bahkan sampai Perjanjian Baru, semua tentang rumah. Tenda yaitu tabernakel, kemudian bait, bait Allah yang pertama, bait Allah yang kedua, bahkan sebentar lagi kita akan memperingati Pentakosta yang merupakan bait Allah yang ketiga, yaitu Bapak Ibu sekalian yang merupakan bait Allah tubuh kita semuanya ini adalah bait Allah di mana Roh Kudus bekerja, tinggal, dan dimuliakan di dalam hidup kita. Di layar Bapak Ibu saya mengangkat sebuah grafik yang
digambar oleh Profesor Jordan Peterson, di mana Profesor Jordan Peterson ini mengkaitkan, menggambarkan ini dengan sebuah kaitan bahwa dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, di situ membuat korelasi-korelasi yang begitu erat. Koneksivitas atas ayat-ayat bisa dihitung, diperkirakan lebih dari 340.000 korelasi antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kenapa saya tadi disebut bahwa Alkitab ini ibarat rumah? Jadi, kalau rumah itu ada pintu masuknya, juga ada pintu untuk keluar, ada pintu depan, ada pintu belakang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu pernahlah mengalami juga nggak suka Perjanjian Lama, karena mungkin Perjanjian Lama adalah sebuah naskah, sebuah sastra, atau sebuah kitab yang dibaca itu membuat orang susah untuk mengerti, susah untuk memahami. Sukanya membaca Perjanjian Baru, langsung to the point, langsung makna intinya apa. Suatu ketika saya pernah menghadiri sebuah kelas mengajar begitu, dan di audiens ada seorang mahasiswa yang bertanya kepada saya, "Pak, kenapa kita belajar Perjanjian Lama? Bukankah Perjanjian Lama sudah digenapi di dalam Perjanjian Baru? Jadi perjanjian yang lama seyogyanya kita buang dan tidak perlu lagi dipelajari." Nah, hal itu amat sangat sebuah kenaifan, karena ibarat rumah, Perjanjian Lama ini pintu masuk, sebuah pondasi yang kuat. Sebuah pondasi yang menyebabkan Perjanjian Baru itu ada. Nah, di dalam Alkitab kita ini tidak mungkin tiba-tiba hal itu terjadi, tidak. Segala sesuatu itu ada dasarnya. Kalau orang Jawa bilang, nggak pernah segala sesuatu itu ujuk-ujuk gitu ya, apa? Mak bedunduk, mak bejendul. Bahasa Jawa itu lengkap banget. Nggak mungkin sesuatu itu tiba-tiba terjadi. Semuanya ada dasarnya. Nah, malam hari ini, sebelum Bapak Ibu belajar banyak tentang Alkitab, sebelum Bapak Ibu belajar banyak hal tentang firman Tuhan, saya mengajak kita memasuki sebuah pintu masuk, yaitu di dalam kitab Kejadian. Bahwa kitab Kejadian ini adalah sebuah kitab awal muawal, genealogi, yang oleh bapak-bapak gereja ditempatkan di dalam permulaan kitab, dasar daripada kitab kita. Jadi kalau kita membaca Alkitab kita, kalau kita mempelajari Alkitab kita, kita tidak bisa lompat. Wah, saya suka aja nih baca Perjanjian Baru, suka aja nih saya baca Mazmur. Ya nggak apa-apa sih. Tetapi alangkah baiknya apabila kita mempunyai dasar yang kuat sejak dari kitab Kejadian. Nah, kesempatan malam hari ini saya akan mengajarkan Bapak Ibu dalam pertemuan ke depan. Saya nggak tahu akan jadi berapa pertemuan. Kita akan berputar-putar terlebih dahulu di dalam Kejadian, terutama di dalam kitab Kejadian pasal 1. Dan di dalam kitab Kejadian pasal 1, ayat 1 adalah ayat pembuka atau ayat dasar atau batu pertama yang diletakkan sebagai pijakan awal bagaimana semuanya itu dibentuk. Dan bagaimana kita dapat melihat menggunakan kacamata Jewish, sehingga dengan kacamata orang Ibrani atau kacamata bangsa Israel, kita benar-benar mengerti dasarnya itu seperti apa. Seperti apakah itu? Jadi kita menggunakan metode dari Jewish, metode dari orang-orang Yahudi, metode dari anak-anak Tuhan di sana, orang Israel, agar kita bisa fokus untuk mendengar apa makna. Sebab Alkitab kita ini sebuah kitab yang bisa dibaca oleh anak-anak yang baru membaca, belajar membaca itu bisa. Dari anak TK bahkan sampai profesor-profesor, Alkitab kita ini bisa dibaca dan mempunyai makna berlayer-layer.
Seorang pengajar terkenal dari Israel Bible Center, beliau adalah Dr. Eli Risorkin Esselberg, memberikan sebuah quote, dan quote ini akan terus saya dengungkan di dalam kelas kita dimanapun saya mengajar, agar kita mengerti bahwa Alkitab kita ini suatu berita yang tidak perlu ditulis ulang, tetapi perlu dibaca berulang-ulang. Sebab ketika kita membaca berulang-ulang, kita akan berasa seperti menyelam lautan yang begitu luas. Sebab firman Allah ini firman Allah yang hidup, di mana ketika Bapak Ibu membaca satu nats di hari kemarin, mungkin hari kemarin Bapak Ibu mendapatkan rema atau mendapatkan pewahyuan sesuatu hal. Tetapi hari ini jikalau Bapak Ibu membaca kembali nats tersebut, Roh Allah yang luar biasa mampu berbicara lebih dalam atau lebih hal yang baru lagi kepada Bapak Ibu. Bahkan the future, bahkan masa depan, satu nats itu dapat memberikan sesuatu yang baru. Laksana burung Raja Wali selalu mempunyai kekuatan yang baru untuk terbang ke atas. Mari kita buka, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Demikianlah bunyi daripada firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, secara bahasa Indonesia ya memang begitu adanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jelas sekali di dalam bahasa Indonesia, jelas sekali. Tetapi apakah makna yang sesungguhnya hanya berbicara ini? Jadi terjemahan itu adalah tafsir terdekat. Kata ini merupakan kata tafsir. Loh Pak, ini kan sudah dijadikan LAI ya? Ya, betul. Ini ditulis di dalam LAI. Itu adalah terjemahan. Jadi terjemahan ini adalah bentuk tafsir terdekat. Tafsir yang sangat mendekati dari hal yang tertulis. Kita tahu bahwa sang penulis atau yang diilhamkan Tuhan di dalam Kejadian adalah Nabi Musa. Musa seorang hamba Tuhan yang memberikan dirinya untuk melayani Tuhan, memberikan hidupnya, dan Musa bertumbuh untuk mengenal Tuhan. Latar belakangnya adalah seorang pangeran Mesir, dididik dengan cara dunia selama 40 tahun, mengenyam bagaimana memanajemen sebuah kerajaan, dan menjadi cadangan, seorang pangeran cadangan untuk memerintah Firaun. Tetapi Tuhan punya rencana. Akhirnya selama 40 tahun juga beliau bertumbuh di dalam masa pengasingan itu untuk memperkuat imannya dalam bimbingan seorang imam dari Midian, yaitu Imam Yitro. Nah, demikianlah Musa memperoleh hikmat yang daripada Tuhan untuk menuliskan, untuk mewartakan. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir bahwa kitab Kejadian ini sesuatu hal yang ditulis, Bapak Ibu dapat bayangkan bahwa Musa menerima firman itu, menerima pewahyuan itu di padang gurun, di sekitar belantara itu, di tanah Negev atau wilayah Arab itu. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan waktu itu belum ada kertas, belum ada papirus atau apa ya. Bahkan 10 firman itu ditulis di 2 loh batu. Bagaimana bisa kitab Kejadian sampai dengan kelima kitab ini, kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan, ditulis di atas batu?
seberapa tebal itu batunya? Pasti juga enggak ya. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau kitab Kejadian sampai kitab Ulangan itu ditulis dalam tiap batu. Nah, berapa batu yang akan dibentuk dan berapa berat mereka harus menggotong batu tersebut. Ternyata itu tidak terjadi sedemikian. Itu terjadi karena ditulis dalam ajaran-ajaran lisan bagi mereka pada waktu itu. Jadi itu diajarkan secara lisan, dihafalin, diucapin, terus ada kode-kodenya, ada nilai-nilainya. Nanti kita akan mempelajari secara juis, Bapak Ibu akan mendapatkannya. Nah, di dalam kacamata pembelajaran Ibrani, kemarin saya mengangkat sebuah sistem belajar orang Israel yang disebut dengan Pardes. Apa itu Pardes? Pardes itu sebuah singkatan Peshat, Remes, Deras, Sot. Demikianlah cara orang Israel membaca Alkitab, mentafsirkan Alkitab, merenungkan Alkitab, dan mengambil tuntunan Tuhan dalam hidup mereka untuk mengerti apa yang disampaikan Tuhan dalam nats yang mereka baca. Kita akan melatih Bapak Ibu pada pertemuan ini, pesat itu yang bagaimana, remes itu bagaimana, deras itu bagaimana, sot itu bagaimana. Pesat adalah sebuah tahap awal, yaitu membaca dengan plain meaning. Jadi makna tegak lurusnya, makna jujurnya, makna yang tertulis yang dapat dibaca itu seperti apa. Kita telah membaca bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, makna daripada tulisan itu apa? Tegak lurus. Nanti kita juga akan melihat secara remes apa itu yang ada tersembunyi makna apakah, ya, ada karakter apa di dalam tulisan itu. Lalu kita akan memasuki di deras, ada simbol-simbol apa? Apakah tulisan-tulisan itu berbicara sesuatu? Dan kemudian Bapak Ibu dapat mendengar sot ini apa yang secara spiritual, makna spiritual apa yang Bapak Ibu bisa tangkap. Nah, kita akan menginjak di ranah pesat terlebih dahulu. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian, dan ada baiknya jika Bapak Ibu jeli melihat bentuk-bentuk. Saya mohon maaf karena mungkin Bapak Ibu kurang familiar dengan tulisan ini, tapi mari kita belajar membaca tulisan Ibrani. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha-eretz. Saya ulangi, Bereshit bara, ini huruf bet, bara, Elohim, ini alef dan mem, Elohim, et, Bapak Ibu lihat ini, hurufnya seperti ini, et, ha-shamayim, ve'et. Jadi et ditambah vav, ve'et, ha-eretz. Apa artinya? Artinya adalah Bereshit diartikan pada mulanya. Bara itu adalah menciptakan. Kata bara ini hanya disandang oleh Allah itu sendiri, karena ini adalah perbuatan menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi ini hanya bisa dikenakan dan dilakukan oleh Allah itu sendiri, yaitu tindakan menciptakan. Tidak pernah kata bara disandang atau dikenakan kepada human atau manusia. Kemudian Elohim adalah Allah sendiri. Kemudian ada et adalah definitive article. Kalau dalam bahasa Inggris, et itu adalah the. Sebagai contoh the. Hasyamayim adalah kata langit. Jadi ini adalah the.
the sky gitu ya. Kalau kata sanda, karena kata the tidak pernah dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tidak ada. Misalkan the book juga tidak bisa diterjemahkan the-nya itu ya langsung buku gitu. Misalkan the house, rumah, ya the-nya nggak bisa karena ini definitive article. Asyamain, pe'et, dan karena at ini setelah dikasih verb, dia jadi dan atau kata tunjuk menghubung. Kemudian haaretz ini adalah bumi. Nah, demikianlah Musa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tertulis di dalam Alkitab bahwa Musa adalah seseorang satu-satunya di muka bumi yang sangat karib dengan Allah, sehingga beliau bisa bertatap muka, berhadap-hadapan dengan Allah pada kala itu. Nah, Musa menuliskan atau mengajarkan firman Allah ini dengan ilham roh. Ya, orang dia latar belakangnya juga pendidikan pangeran, pendidikan istana. Musa tidak pernah mendapatkan didikan di sekolah Alkitab, di STT. Dia nggak makan sekolah-sekolah rabi. Dan pada saat itu pun belum ada sekolah para rabi. Dan Musa akhirnya juga mendapat bimbingan rohani dari Imam Yitro, seorang Midian. Dan Midian ini kenapa kok bisa Bapak Ibu Musa dipandu oleh Imam Yitro, orang Midian? Bapak Ibu bisa lihat di dalam Kejadian, Midian itu adalah anak daripada Ketura, dan Ketura itu adalah istri daripada Abraham. Demikianlah iman daripada Abraham bukan hanya diwarisi oleh bangsa Israel saja, tapi iman dari Abraham juga bisa diturunkan kepada orang Midian, dan salah satunya sampai kepada Imam Yitro, yang akhirnya secara personal mungkin dalam kehidupan itu akhirnya Musa secara dasar-dasar mendapatkan petunjuk dari Imam Yitro. Sama seperti seorang hamba Tuhan yang mendapatkan ilham roh. Jadi ketika Musa menulis ini ya dia mendapatkan ilham, mendapatkan petunjuk, mendapatkan insting, mendapatkan ide daripada roh Allah untuk menuliskan. Pernahkah Bapak Ibu sebagai hamba-hamba Tuhan pada suatu kesempatan mendoakan jemaat, mendoakan rekan, mendoakan orang yang mungkin mereka datang kepada Bapak Ibu hanya dalam kata-kata singkat. Tolong dong, aku begitu berat pergumulanku, tolong dong doain. Mungkin ketika Bapak Ibu bilang, oke deh, mari kita berdoa. Ketika Bapak Ibu tertumpang tangan atas orang tersebut, tiba-tiba di dalam hati Anda muncul sebuah gagasan untuk dikatakan. Tiba-tiba di dalam pikiran Bapak Ibu terbersit kalimat untuk diucapkan. Ketika Bapak Ibu melepaskan ucapan yang tiba-tiba saja ide itu muncul, gagasan, insting, itu Bapak Ibu sampaikan. Tiba-tiba orang yang Bapak Ibu doakan menangis, meraung-raung, mengucapkan syukur. Seolah-olah kata-kata Bapak Ibu itu adalah jawaban doa bagi mereka. Seolah-olah Tuhan dirasakan benar-benar mengerti problematika yang sedang dihadapi. Itulah cara Roh Allah bekerja, Bapak Ibu. Sedangkan Bapak Ibu yang mengucapkan itu, saya yakin 100% tidak mengerti kasus yang terjadi sesungguhnya secara menyeluruh. Walaupun kata-kata itu Anda ucapkan dalam bahasa Indonesia. Tentu hanya insting, wah kira-kira yang dialami ini, kira-kira yang dialami ini. Sama seperti Musa. Musa ketika mendapatkan ilham Bereshit bara Elohim eta syamaim ve eta eretz, dia menuliskannya saja Bapak Ibu. Dia mengajarkannya saja, dia menghafalkannya saja, dia menyampaikannya saja. Dia tidak, saya yakin tidak bisa secara 100% untuk mengerti, tapi
dalam penyingkapan roh selanjutnya dia mengerti, tetapi nanti Bapak Ibu bisa lihat apa yang Tuhan sembunyikan di dalam kata Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Jadi Musa menyatakan firman. Kita rekam ya, Bapak Ibu rekam dulu ya kata firman ini dengan ilham roh. Jadi maknanya tadi tegak lurus seperti tadi, dan kita akan melangkah dalam tahap remes, hidden meaning. Apa sih yang tersembunyi dari Kejadian pasal 1 ayat 1? Secara tegak lurus dikatakan Bereshit bara Elohim et Hashamaim et Haaretz. Dalam bahasa Indonesia, kalau tegak lurus juga, Bereshit adalah pada mulanya menciptakan Allah, langit, dan bumi. Nah, kita tahu bahwa Yesus adalah Sang Firman. Yesus adalah Firman yang telah menjadi manusia. Yohanes mengatakan, menunjukkan Yohanes lebih daripada Musa. Kalau Musa berhadapan dengan Allah di dalam tiang awan dan tiang api, Musa menjumpai Allah di dalam semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Musa menjumpai Allah dengan muka tetapi mukanya ditutup dan lewatlah punggung Allah. Musa hanya melihat punggungnya doang. Tetapi Yohanes bahkan bertatap muka, bahkan makan bareng, bahkan menari bareng, nyanyi bareng, pergi bareng, naik perahu bareng, berjalan bareng selama 3,5 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Sang Firman menyatakan firman dengan kuasa roh, sebab beliaulah, dialah Sang Firman itu sendiri. Beliaulah firman itu sendiri. Nah, apa yang dikatakan Yesus di dalam firman-Nya ditulis di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai yang ke-19. Demikianlah bunyi firman Tuhan tersebut. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu yod, ini yod ya. Jadi huruf Ibrani itu dari alef sampai taf, dan yod adalah huruf Ibrani yang paling kecil untuk ditulis. Jadi dia seperti bikin titik gitu. Di situ dikatakan satu yod atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu berpikir, ternyata di dalam hukum Taurat, titik itu ada artinya. Saya ulangi, titik di dalam hukum Taurat ternyata ada artinya. Kalau Bapak Ibu belajar bahasa Ibrani di awal-awal tuh nggak ada ini loh, ayat-ayat bab itu nggak ada. Dia itu lurus lempeng aja, delujur aja gitu ya. Nggak ada titik koma, nggak ada titik, ya udah lurus saja. Kata-kata itu kayak kereta api, lurus, sambung menyambung begitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa satu titik pun tidak akan ditiadakan. Saya mau tanya, siapa yang dapat membaca titik? Siapa yang dapat membaca tanda baca? Tanda baca saja tidak bisa kita ungkapkan. Tapi ternyata titik itu tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Ini menunjukkan bahwa titik atau yod ini memiliki makna. Jadi kita tadi telah melihat definitif artikel yang tidak dapat diterjemahkan pun akan memiliki makna. Ini yang tidak dapat diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, apapun bahasa di dunia ini, ternyata memiliki makna
yang sangat penting dan luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita melihat dari kacamata Ibrani, Bapak Ibu akan sangat terkejut. Ini adalah huruf Alef, dan ini adalah huruf Taf. Bacanya Et. Ini huruf Alef, dan ini adalah huruf Taf. Sebuah definitif artikel. Apakah artinya? Huruf Alef dan huruf Taf. Layar Bapak Ibu saya memberikan sebuah foto. Ini adalah huruf-huruf Ibrani dari Alef sampai dengan Taf. Apa artinya? Jadi ini sebuah petunjuk dari A sampai dengan Z. Ini sebuah petunjuk dari A sampai dengan Z. Alef sampai dengan Taf. Yang awal sampai dengan yang akhir. Alfa dan Omega. Ini yang dibaca oleh para pembaca-pembaca Alkitab yang mengerti sekali bagaimana bacaan secara Jewish ini dibaca. Orang Ibrani juga mengerti. Dan huruf artikel daripada huruf Ibrani ini berjumlah 22 huruf, 22 abjad. Itu sangat penting, Bapak Ibu. 22 huruf di dalam huruf alfabet Ibrani itu menciptakan sesuatu. Pada mulanya menciptakanlah Allah dari A sampai dengan Z, dari Alef sampai dengan Taf. Nah, huruf Alef dan Bet, huruf Alef dan Bet ini bisa dibaca Ab atau Bapak, Aba, Ab. Jadi ini huruf seorang bapak. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin kalau Bapak Ibu punya satu toples, bed itu rumah ya, bed itu tempat, satu toples yang penuh dengan huruf A sampai Z. Huruf-huruf itu dapat menciptakan berbagai hal. 22 huruf ini dalam pengertian orang Israel adalah sesuatu yang diciptakan Allah unik dulu, personal. Sebuah energi diciptakan dulu A, karena A ini juga berbicara banyak filosofinya, banyak hal. Kemudian diciptakan B, diciptakanlah Gmail, Dalet, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, energi-energi ini akan meledak jikalau energi itu disatukan. Alef dan Bet ini jika disatukan, dia akan meledakkan sebuah energi yang dahsyat, membentuk Aba, Bapak, gitu ya. Jadi itulah pemahaman bagi orang-orang Israel bahwa firman, 10 firman diberikan kepada 12 suku atau orang-orang Israel di atas gunung Sinai. Jadi Alef sampai Taf itu juga melambangkan Taurat. Alef sampai Taf, apa sih yang tidak bisa dibentuk Bapak Ibu dari A sampai Z? Apa yang nggak bisa dibentuk dari A sampai Z yang ada di langit dan di bumi? Ayo coba Bapak Ibu bisa pikirkan. Adakah hal-hal yang tidak bisa dibentuk dari A sampai Z? Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan, baik itu di langit dan di bumi, itu tuh bisa didefinisikan atau dibentuk dari A sampai Z. Apa coba? Di atas langit. Nah, bisa juga ini langit, di sini ada bintang. Ah, bisa juga di sini bintang ada. Ada apa di sini? Di sini adalah lautan yang luas, yang tehom, yang tidak karu-karuan, yang gelap gulita, yang begitu dalam. Itu dari Alef sampai Taf, dari A sampai Z.
Loh Pak, kok itu tuh definisinya dari mana ya? Eh, saya akan bantu Bapak Ibu eh, searching nanti. Bapak Ibu memasuki, saya nggak mencuplik karena ini begitu begitu banyak. Bapak Ibu bisa bisa cuplik di sini. Bentar, saya izin stop share dulu. Bapak Ibu, saya akan pandu agar Bapak Ibu eh, ini ya, tidak hanya bisa menelan aja, tapi bisa secara praktek. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, saya kan kalau belajar ke Israel kan saya harus jauh-jauh ke Israel, kayak kayak membutuhkan uang yang banyak. Tidak, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memasuki kamus Israel yang sudah terbuka lebar, yaitu di Sefaria. Di Sefaria, di sini ada tanah atau Taurat itu sendiri. Tanah ini beda ya. Kalau Tanakh ini 5 kitab itu, Tanakh ini 5 kitab. Kalau Taurat itu sudah ada Amsal, sudah ada catatan-catatan para nabi-nabi, sudah ada hakim-hakim, semua itu Tor, eh, Torah. Tapi Torah itu dalamnya juga ada Tanakh. Ini ada Talmud, Midrash, Kabalah, semua di sini banyak sekali. Bapak Ibu bisa cari. Nah, Bapak Ibu coba ketik di sini 22 letter. Nah, di sini banyak sekali. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Tuhan itu dasar-dasarnya itu banyak banget. Bagaimana dasar daripada Tuhan itu in the beginning, letter in the beginning ini ya. 22 huruf ya, in the beginning ya, dunia ini diciptakan berasal daripada 22 huruf. Di sini banyak. Bapak Ibu bisa nanti menyelam sendiri di dalam kamusnya orang Israel ini. Ini apa? Sedikit pembelajaran buat Bapak Ibu agar Bapak Ibu dapat makan sendiri. Saya lanjutkan. Jadi ini tuh ada dalam wawasan para rabi, wawasan Ibrani dulu itu sudah ada. Bahwa A sampai Z ini membentuk langit dan membentuk bumi. Coba di bumi ini. Nah, kalau kita anak-anak belajar membaca kan membaca sepatu. Sepatu itu kan tulisannya ya sepatu ya. Jadi kita kalau membaca tulisan itu di otak kita timbul sebuah image. Karena saya membaca inilah saya bertobat, Bapak Ibu. Kenapa saya bertobat? Saya punya anak usianya 7 tahun sekarang. Anak saya sangat aktif dan dia suka sekali pada saat kecil kemarin usia 4 tahun sampai sekarang dia suka hewan, dia suka binatang. Dia itu membeli ikan. Kemudian dia tanya sama saya, dia minta dibelikan ikan. Saya belikan ikan, dia pelihara ikan. Dia tanya, "Papi, siapa sih yang menciptakan ikan?" Ya, saya jawab, yang menciptakan ikan adalah Tuhan. Kemudian dia beli burung, dia pengen pelihara burung merpati. Kemudian saya belikan. Dia tanya, "Papi, yang menciptakan burung itu siapa?" Tuhan yang menciptakan burung. Nah, suatu ketika dia ulang tahun yang kelima waktu itu saya dapat berkat bisa membelikan dia sepeda, sepeda sendiri yang bisa dia mungkin pakai keliling-keliling kampung begitu. Ketika dia beli sepeda, dia bertanya sama saya, "Tapi sepeda ini siapa sih yang bikin sepeda?" Saya bilang sama dia, "Ya kalau sepeda yang bikin manusia dong, Jeho." Nama anak saya Jeho. Tetapi ketika saya mengerti ayat ini, bertobatlah saya. Sebab ternyata segala sesuatu yang di langit dan segala sesuatu yang di bumi itu ternyata telah diciptakan Tuhan. Bukankah sepeda adalah sesuatu hal yang bisa dibentuk oleh huruf-huruf? Terkejut saya. Oh, dari alef sampai taf
itu bisa dibentuk oleh kata-kata itu, dan itu menciptakan sesuatu. Layar HP Anda, ternyata itu Tuhan yang ciptain. Kemudian saya ngomong sama anak saya, Jeho, sorry papi salah. Yang menciptakan sepedanya Jeho itu adalah Tuhan sendiri. Loh, kok bisa papi? Iya, caranya Tuhan memberikan ide kepada manusia. Tuhan memberikan ilham kepada manusia untuk membentuk sepeda itu terjadi. Dan sepeda itu jadi. Nah, ini segala sesuatu Bapak Ibu. Entah itu benda, entah itu apapun, segala sesuatu ini baik yang di langit maupun yang di bumi. Bahkan baju Anda, bahkan sendal Anda yang sedang Anda injak, segala sesuatu yang bisa dibentuk dengan kali huruf. Dari A sampai Z, dari Alef sampai Taf, itu adalah sebuah energi, sebuah kuasa yang telah Tuhan kerjakan dari masa lampau. Dan menurut para ahli-ahli Alkitab, ahli-ahli Taurat, orang-orang Israel, 22 huruf juga berbicara tentang Torah. 22 huruf ini yang membentuk seluruh kalimat, seluruh huruf ini semua adalah dari Alef sampai Taf. Jadi Ed itu juga berbicara tentang Torah, berbicara tentang kitab, berbicara tentang ajaran-ajaran, berbicara tentang petunjuk-petunjuk, berbicara tentang kalimat-kalimat. Sebab apa yang saya ucapkan kepada Anda sekalian, baik yang melihat secara onsite hari ini, atau yang real time, atau yang Zoom hari ini, atau yang YouTube lain waktu, kata-kata ini telah saya create dulu di dalam angan-angan saya. Kata-kata itu telah dipersiapkan terlebih dahulu. Dan mungkin dalam kata-kata itu Tuhan juga memberikan ilham di situ. Sehingga apa yang disampaikan seluruh kata-kata, dan itu adalah kata-kata firman, itu terbentuk dari 22 huruf Alef sampai Taf. Itulah pemandangan daripada orang Ibrani. Jadi mari kita sedikit memasukkan apa yang telah kita pelajari dari kata N dalam tafsiran kita hari ini. Kita akan memasukkan dan membaca sesuai dengan urutan. Pada mulanya menciptakanlah Allah dari A sampai Z yang di langit, dan dari A sampai Z yang ada di bumi. Ini loh A sampai Z. Saya ulangi sekali lagi. Pada mulanya menciptakanlah Elohim Allah dari A sampai Z di langit, dan A sampai Z yang di bumi. Kita juga bisa memasukkan kata et yang dalam pemandangan orang Ibrani adalah Taurat atau firman Tuhan itu sendiri. Jadi pada mulanya menciptakanlah Allah, firman untuk langit dan bumi. Demikianlah ayat ini dibaca Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita dapat membaca dan memastikan bahwa bacaan kita itu tadi adalah benar? Alkitab menerangkan Alkitab. Ini adalah sebuah konsep hermeneutika yang seringkali kita pelajari di dalam STT. Apakah Bapak Ibu sudah memperoleh ini? Mungkin kalau di tengah-tengah kita ada Bapak Dr. Daniel Palungan yang sangat luar biasa untuk menjelaskan hermeneutik. Hermeneutika ini adalah sebuah ilmu untuk menerangkan, dan di mana ilmu itu juga mengatakan bahwa Alkitab menerangkan Alkitab. Jadi ketika kita membaca Alkitab, janganlah kita membaca dengan pengertian kita sendiri. Apabila hal-hal itu susah dipahami, tentu Alkitab itu menerangkan dirinya sendiri. Nah, apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 itu, rupanya Yohanes ini juga memiliki pemahaman yang kuat. Siapakah Yohanes? Yohanes adalah murid Yesus yang paling dekat dengan Yesus sendiri. Dan kalau Bapak Ibu pelajari, Yohanes itu bukan murid biasa. Yohaneslah yang menjadi jembatan agar Nikodemus
dapat berjumpa dengan Yesus pada malam hari. Sehingga siapakah Nikodemus? Nikodemus adalah seorang pada posisi tertinggi dalam ajaran-ajaran Ibrani atau dalam sarjana-sarjana teologi Ibrani Yahudi, seorang rabi yang menduduki tempat paling tinggi, kalau boleh dibilang dia profesor gitu ya. Nah, bagaimana profesor ini bisa mengenal Yohanes? Tentulah Yohanes ini bukan orang biasa, Bapak Ibu. Jadi Yohanes ini memiliki sebuah pemahaman Taurat yang sangat-sangat mendalam, dan dia juga dalam lingkup orang akademisi terpelajar, di mana dia menuliskan di dalam pembukaan Injilnya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes begitu mengetahui, mengkoneksikan kata-kata pembukaan ini dengan Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Nah, di dalam bahasa Ibraninya, firman itu dipakai kata logos. 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 Firman itu dipakai dalam bahasa Yunani karena Yohanes menuliskan Injilnya dalam bahasa Yunani. Tapi kita tahu bahwa Yohanes ini adalah orang Ibrani, asli orang Ibrani, asli orang Israel. Dan dia menuliskan berita itu dalam bahasa Yunani. Tetapi pemikirannya juga dalam pemikiran Ibrani. Nah, logos ini Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Strongnya, dia adalah idea. Dia adalah thing. Dia adalah words, kata-kata. Jadi logos itu sesuatu ide, sesuatu thing, sesuatu yang berpikir. Apa yang ada di otak Anda, apa yang ada di dalam angan-angan Anda, apa yang di dalam pikiran Anda ketika Anda melamun dan melihat pengajaran ini, itulah idea, itulah pikiran, itulah thing. Dan Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu logos itu sendiri. Dan tanpa logos, tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi handphone Anda yang sudah jadi itu pun, jadi ballpoint yang ada di tangan Anda pun, apapun yang ada di sekitar Anda, dijadikan oleh Dia, dijadikan oleh logos. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, di depan layar Bapak Ibu saya menyuguhkan sebuah tulisan Ibrani karena Yohanes adalah orang Ibrani. Tentulah di dalam pemikirannya seperti demikian. Dalam pemikirannya adalah dalam ajaran-ajarannya, karena Yohanes mengirimkan dan menuliskan dalam bahasa Yunani karena bahasa Yunani waktu itu adalah bahasa internasional, bahasa yang dipakai oleh semua orang, dan Yohanes ingin Injil ini dibaca oleh semua orang. Tetapi mungkin dalam kelas-kelas privatnya Yohanes, dalam kelas small kelasnya dia menuliskan seperti ini. Bereshit, Hayah, Hadavar, P, Hadavar. Ini Hadavar. Hadavar itu logos, firman. Ini ada V dan ini dan. Hadavar, Hayah, Et. Nah, ini ada Et ini. H Elohim, V Elohim, Hayah, Hadavar. Pada mulanya Bereshit adalah firman, dan firman adalah Et, adalah dari A sampai Z.
adalah Taurah, adalah firman, adalah Taurah tentang H itu ketika kita ngomong H itu ada hembusan nafas keluar H dinyatakan Elohim. Jadi Torah itu adalah Elohim itu sendiri. Hembusan nafas Elohim. Jadi firman Tuhan, kitab kita ini adalah hembusan daripada Elohim itu sendiri. Dan Elohim itu adalah firman. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ini suatu penyingkapan. Kemudian kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita sudah lihat hidden, makna-makna tersembunyinya sementara. Maksud saya pada level 1, maksudnya masih kecil sekali. Nanti pertemuan selanjutnya akan saya buka banyak hal. Mungkin membuat Anda pusing. Baiklah Anda pusing, karena kalau nggak pusing Anda tidak akan mengerti. Kemudian kita kali ini akan masuk ke dalam deras, simbolisnya itu apa. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 lagi. Kita akan mencoba ilmu meluruskan. Bereshit haya. Kemudian ada haya. Jadi ibarat begini Bapak Ibu. Kulkas isinya air susu, isinya roti. Kulkas isinya buah-buahan dan segala macam. Kulkas tersebut isinya makanan. Jadi kan satu tema kan. Air itu juga sesuatu makanan, roti itu juga makanan, susu itu juga makanan, buah itu juga makanan. Semua isi kulkas itu adalah makanan. Itu maksudnya ini perbandingan, maksudnya apa ya? Perumpamaan supaya Bapak Ibu tahu kenapa saya menggolongkan hal ini. Sebab bahasa Ibrani itu ya begini loh, polos-polos, lurus-lurus gini loh. Dia nggak ada koma, dia nggak ada apa. Jadi Bapak Ibu bisa bebas mematahkan atau mengelompokkan. Dan saya mengelompokkan berdasarkan kata depannya haya. Seperti puisi begitu ya. S belakangnya gitu. Atau ini saya mengelompokkan, memenggalnya berdasarkan kata haya. Apa itu? Nah, sebelum kita melihat haya, saya ingin mengenalkan sebuah huruf Ibrani yaitu Vav. Vav itu adalah huruf yang ke-6. Vav itu adalah join. Vav itu adalah paku, dilambangkan paku. Jadi huruf Ibrani itu sebelum menjadi huruf alfabet, sebelum terjadi huruf Hebrew modern, huruf kunonya itu adalah Paleo Hebrew. Apa itu Pak Paleo Hebrew? Jadi menulis dengan lambang-lambang. Jadi orang dahulu kala itu belum mengenal alfabet. Mereka alef dilambangkan kepala kerbau, bet dilambangkan rumah, dan seterusnya. Seperti orang di Mesir itu loh Bapak Ibu. Huruf-huruf itu kan ada burung, ada perahu, ada orang, ada prajurit. Nah, seperti itu mereka membacanya. Nah, huruf Ibrani juga gitu. Ibrani Paleo Hebrew itu awalnya adalah Paleo Hebrew yang akhirnya menjadi bahasa modern, yaitu Hebrew modern yang seperti Bapak Ibu baca tadi. Nah, Vav itu adalah 6. Kode gematriannya 6 dan dia adalah paku. Dan paku ini lambang kematian, kutuk. Jadi Bereshit pada mulanya telah ada kata-kata hadafar, itu kata-kata hidup. Kata-kata hidup, karena nafas itu memberi hidup. Hadafar. Dan hadafar, kata-kata mati, kata-kata yang memberi mati. Pada mulanya telah ada kata-kata yang hidup dan kata-kata mati. Telah ada Torah, telah ada dari A sampai Z, telah ada ajaran-ajaran, telah ada Ed. Ha Elohim, Allah yang memberi hidup dan Allah yang memberi mati.
telah ada kata-kata Allah hadafar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa begitu? Kalau Bapak Ibu lihat Alkitab kita ini terdiri dari dua bagian. Kata-kata berkat dan kata-kata kutuk. Pada saat Tuhan Yesus menjumpai kita di hari terakhir, hanya ada dua choice. Bagi Bapak Ibu yang memegang perintahnya, melakukan semua petunjuknya, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Anda berhak mendapatkan mahkota. Anda berhak mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi bagi orang-orang yang menjauhi, melakukan larangan-larangannya, Tuhan Yesus datang untuk memberikan kematian, membakar habis hidup mereka. Itulah yang terjadi tersembunyi di dalam makna-makna seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kacamata Ibrani. Dan hari ini saya sedang mengajarkan Bapak Ibu bagaimana melihat dalam tulisan-tulisan Ibrani, konteks Ibrani dan filosofi Ibrani yang termuat dalam ajaran para rabi. Nah, apa yang selanjutnya adalah makna daripada Kejadian pasal 1 ayat yang pertama ini. Saya melompat dulu di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Bapak Ibu kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Oleh sebab itu di dalam angan-angan kita, di dalam tehom, di dalam lautan A sampai Z yang ada di dalam otak kita, karena A sampai Z hanya ada di dalam otak kita, disitulah kita bisa menyusun kata-kata untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi di dalam ide itu pun, di dalam kata-kata pikiran kita pun, kita bisa mengeluarkan kata-kata kutuk. Jadi ini sumbernya adalah kata-kata, ini sumbernya adalah pikiran, ini adalah sumbernya adalah A sampai Z yang ada di dalam otak kita masing-masing, yang bisa dikeluar melalui lidah kita. Itulah sebabnya di dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya di sini kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Yaitu kita diberi kuasa juga untuk menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan kehidupan kita. Hidup kita mau hidup yang berhasil, katakanlah hal-hal yang berhasil. Hidup kita mau diberkati, katakanlah terus hidup diberkati. Hidup kita mau sehat, katakanlah terus hidup sehat. Bapak Ibu mau hidupnya tidak tentram, katakanlah saja semua kata-kata kekhawatiran, maka hidup Anda akan penuh dengan ketidaktentraman. Katakanlah terus ketakutan-ketakutan Anda, katakanlah terus hal-hal negatif, maka Anda akan memakan buahnya. Itulah kuasa penciptaan yang sama Tuhan ditempatkan di dalam hidup kita. Jikalau Bapak Ibu mengatakan kepada jemaat, kata-kata yang Anda ucapkan di atas mimbar itu akan menjadi kuasa yang luar biasa, yang dapat dipakai Allah untuk menciptakan sesuatu, yang dipakai Allah untuk Mary Kevet itu terbang di atas jemaat. Kata-kata Anda di atas mimbar sangat-sangat berkuasa. Bukan cuma di dalam mimbar, tetapi di dalam keseharian kita sehari-hari. Katakanlah kata-kata hidup. Sebab semuanya ini A sampai Z itu adalah apa yang ada di dalam pikiran kita. Satu lagi, di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman ini sesuatu yang imajiner, Bapak Ibu. Adakah orang-orang yang bisa melihat iman? Enggak ada. Iman ini sesuatu yang imajiner, yang ada di dalam pikiran-pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam roh kita,
di dalam angan-angan kita. Dan itu adalah A sampai Z. Dan apabila Anda, Bapak Ibu sekalian, beriman berdasarkan A sampai Z yang diidekan oleh Elohim, oleh Tuhan itu sendiri, you will be get the power, dan kuasa itu akan meledak untuk menciptakan apa yang ada, yang mungkin engkau ingin adakan. Jikalau iman Anda berpijak ketika firman Tuhan datang di dalam pikiran Bapak Ibu, sebuah firman mengatakan bahwa aku sembuh, penyakitku hilang dari tubuhku. Dan ketika Anda mengatakan, mengucapkannya itu, dan itu merupakan firman Allah yang diucapkan buat Anda, kuasa itu akan meledak di dalam nama Yesus. Dan itu akan terestablis. Itulah bagaimana kuasa penciptaan ada di dalam Bapak Ibu sekalian. Dan bagaimana Allah menciptakan semuanya ini dari A sampai Z, dari Alef sampai Taf. Firman-Nya ada pada ayat 1, pada Kejadian ayat 1 sampai 1. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disitulah kita bisa melihat bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 1 semuanya itu sudah ada. Semuanya sudah ada, tapi masih berantakan, masih berupa sesuatu yang energi yang perlu ditata oleh Allah. Pada ayat-ayat selanjutnya dilakukan penataan-penataan. Apa yang terjadi terlebih dahulu adalah hasil dari apa yang telah kita pikirkan. Begitu juga oleh Allah. Allah juga memikirkan, Dia tidak pernah sembrono. Bahkan di dalam Kejadian pasal 1, Bapak Ibu juga membaca bahwa Allah menggelarkan sebuah rapat luar biasa untuk mendiskusikan, menyatakan, marilah kita menjadikan manusia. Anda dan saya bukanlah suatu hasil eksperimen ujuk-ujuk ada, tapi Anda dan saya adalah hasil pemikiran Allah yang ada, yang benar-benar pertimbangan matang. Mungkin Bapak Ibu yang melihat siaran ini entah di dalam YouTube berpikir, saya ini kayaknya anak haram atau anak yang tidak diinginkan oleh orang tua, yang tiba-tiba ada dan muncul. Saya ingin menyatakan, jikalau Bapak Ibu tidak diinginkan oleh siapapun tiba-tiba ada dan hadir, Bapak Ibu perlu tahu bahwa di dalam Alkitab yang telah kita baca ini, kita semuanya ini ada. Terlebih dulu telah dipikirkan dan ada di dalam pemikiran Allah. Itulah sebabnya ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa Dia telah mengenal kita terlebih dahulu sebelum kita lahir, sebelum ada di dalam rahim ibu kita. Tuhan sudah mengenal kita. Kita telah ada dalam pemikiran-pemikiran Allah. Dan demikian pula, apa yang terjadi dalam pemikiran Bapak Ibu itu adalah bisa terwujud. Dan apa yang terjadi sekarang adalah hasil dari apa yang telah kita pikirkan. Sebagai contoh, tadi saat Bapak Ibu mau mandi, mau pakai baju, jadi baju Bapak Ibu yang Bapak Ibu kenakan, entah baju biru, entah baju kuning, entah baju apapun, itu adalah apa yang barusan, yang tadi, yang telah Anda pikirkan untuk Anda kenakan. Apapun, Anda melakukan apapun, nanti Bapak Ibu mau tidur, mau pegang bantal atau mau pegang guling, semuanya pasti itu terjadi. Semuanya lewat apa yang ada di dalam pikiran kita. Saya ingin membawa sebuah wawasan Ibrani, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Di dalam layar Bapak Ibu ada sebuah huruf, yaitu mem, dalet, bet, dan res. Ini juga begitu, mem, dalet, bet, dan res. Inilah kerja daripada bahasa Ibrani. Mem, dalet, dan res bisa dibaca midbar, yang artinya padang gurun. Jadi padang gurun dalam bahasa Ibrani-nya adalah midbar. Dan tulisan yang sama, mem,
Dalet Beb Res, dibaca juga Midaber, yang merupakan arti dari berbicara. Dan bahasa Ibrani itu punya akar, Bapak Ibu. Jadi akar katanya, asalnya, yaitu Dalet Bet Res, dabar. Akar katanya berpikir, think, atau inner speaking. Inner speaking itu apa ya? Berbicara dalam hati, berbicara dengan diri sendiri. Jadi padang gurun adalah tempat seseorang itu berbicara dengan pikirannya sendiri, dengan dirinya sendiri. Iya loh, padang gurun. Nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Saat Bapak Ibu mengalami padang gurun dalam hidup Bapak Ibu, entah itu sakit penyakit, entah itu kelaparan, entah itu apa ya, padang gurun bisa diartikan banyak hal. Disitulah Bapak Ibu mulai berbicara dengan diri Anda sendiri. Kenapa sih ini diizinkan sama Tuhan? Kenapa Tuhan kok mengizinkan? Mama, gitu ya. Ngomel-ngomel dengan dirinya sendiri. Itulah ketika Bapak Ibu berada di padang gurun. Itulah sebabnya bangsa Israel berada di padang gurun selama 40 tahun. Karena Allah ingin berbicara pribadi, mendidik pribadi kepada umat Israel. Demikianlah pula kenapa Tuhan Yesus harus di dalam pelayanannya mengawali, membuka pelayanannya dengan memasuki padang gurun selama 40 hari. Dan hari ini, inilah cara berbicaranya Alkitab. Dan hari ini kita sedang memperingati bagaimana Yesus setelah bangkit. Dan kenapa dia mengakhiri pelayanannya juga pada hari yang ke-40 setelah dia bangkit. Setelah dia bangkit, Yesus harus 40 hari berada di dunia untuk menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya. Nah, apa arti 40 itu? Dan apa arti padang gurun? Di mana Yesus pun juga harus di padang gurun. Padang gurun adalah tempat Allah berbicara. Jadi Allah berbicara di dalam padang gurun ketika Bapak Ibu padang gurun. Itulah artinya kenapa Yesus harus ada di dalam padang gurun, yaitu Yesus sendiri harus bergumul dengan dirinya sendiri, dengan kemanusiaannya, mengalahkan hal manusianya, agar sisi kealahannya dapat bangkit, dapat kuat, dan dia dapat melakukan hal-hal ilahi dalam masa pelayanannya. Namun demikian, ada sebuah ayat akibat dari hal-hal yang berbicara ini, Bapak Ibu, hal yang berpikir. Lukas 10 ayat 20. Kayaknya tidak nyambung ya, tapi di sini saya akan singkapkan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Ini Tuhan Yesus sendiri loh yang bilang. Ini Tuhan Yesus sendiri loh Bapak Ibu, ayat ini yang bilang. Saya ulangi sekali lagi, ini Yesus sendiri loh yang ngomong. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saya ulangi, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Apa sih hubungannya berpikir, think, Kejadian pasal 1 dengan Lukas 10 ayat 20? Saya mau tanya. Di depan saya mungkin ada Pak Agung Marwanto. Saya mohon maaf. Nah, Pak Agung, nama Pak Agung ini, nama Bapak sendiri ini diperoleh dari siapa? Apakah Tuhan? Dari orang tua ya, Pak? Dari orang tua. Bapak Agung pun juga memberi nama kepada anak. Saya mau tanya, apakah nama Pak Agung turun dari surga, tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada namakanlah anakmu Pak Agung Marwanto? Kan enggak. Nama Pak Agung, nama kita semua ini loh, diberikan sebagai hasil perenungan, sebagai hasil kerinduan, sebagai hasil pemikiran dari orang tua. Betul? Tetapi nama yang ada di dalam, yang diberikan oleh orang tua ini tercatat di dalam akte lahir,
yang ada di dunia ini. Tercatat di dalam KTP, tercatat di dalam paspor, tercatat di dalam ijazah, tercatat di dalam kartu kesehatan. Tapi nama yang merupakan gagasan manusia ternyata tercatat di surga. Nah, bersukacitalah malam hari ini kalau nama Bapak Ibu tercatat di surga. Jangan sampai nama Bapak Ibu tercatat di tetangganya surga ya. Kalau tercatat di tetangganya surga itu bahaya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nama yang merupakan ide daripada manusia itu ternyata terhubung, bisa didaftarkan, bisa dimasukkan di suatu tempat yang tidak kelihatan, di tempat yang misterius, yaitu surga. Artinya apa? Artinya apa yang dipesankan surga akan dinyatakan di bumi, dan apa yang dinyatakan di bumi akan dinyatakan di surga. Apa yang Anda ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang Anda lepaskan di surga akan terlepas di bumi. Itulah thing. Itulah Anda yang punya kuasa penciptaan. Itulah Anda yang punya kuasa dalam penciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Terlebih-lebih itu Allah. Allah sangat luar biasa dan dahsyat menciptakan segala sesuatunya dari thing, firman, hadafar, dari dafar. Demikianlah saya mengakhiri pemaparan saya pada pertemuan pertama ini, dan saya buka sesi untuk tanya jawab. Waktu saya persilakan kepada moderator.